langsung aja. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam. kelompok Ayam Bakar yang terdiri dari 3 anggota, saya Raden Siluwangi Prabaswana Nurasya, Saya Fadila Davi Aguna. Saya Pandu Afilba. akan mempresentasikan peran penting e-commerce dalam pengembangan strategi di era transformasi digital. Yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan dengan adanya globalisasi yang terjadi di dunia, perkembangan teknologi merupakan salah satu yang terkena dampak paling besar dalam beberapa waktu terakhir ini. Bisnis yang berkembang pesat adalah keinginan setiap perusahaan. Dengan adanya globalisasi yang terjadi, banyak perusahaan yang melakukan transformasi. Kecanggihan teknologi informasi yang makin maju seolah dunia saling berdekatan dan tanpa sekat. Seseorang dapat bertransaksi dengan sebuah teknologi baru dengan menggunakan e-commerce. E-commerce didefinisikan sebagai tempat transaksi perdagangan yang dilakukan secara digital antar organisasi dengan organisasi atau dengan individu serta antar individu dengan individu. Dengan adanya e-commerce, perusahaan dapat lebih efisien dalam hal operasional karena bisa mengotomatisasikan beberapa langkah pembelian dan penjualan. Metode yang digunakan dalam analisis ini adalah metode deskriptif dan teknik kualitatif. Menurut Sugiono 2016, metode kualitatif adalah analisis data berdasarkan teks non-numerik untuk menarik kesimpulan dari penelitian yang telah selesai. Data yang digunakan dalam analisis berasal dari dokumen dan fakta lapangan yang terjadi di era perdagangan digital saat ini. Yang penulis olah menjadi data yang lebih literatur adalah untuk menyajikan, menganalisis, dan mendeskripsikan pernyataan penelitian dan justifikasi pertanyaan penelitian dalam makalah dan keterkaitan yang diambil dan disorot. Discussion. Transformasi digital bisnis adalah penerapan teknologi untuk membangun model proses, perangkat lunak, dan sistem bisnis baru yang menghasilkan keuntungan lebih tinggi, keunggulan kompetitif yang lebih signifikan, dan efisiensi yang lebih tinggi. Perusahaan melakukan dengan mengubah proses dan model bisnis, meningkatkan efisiensi dan inovasi karyawan, dan menyesuaikan pengalaman pelanggan ataupun warga negara. Di antara perusahaan di mana teknologi cloud, seluler, sosial, dan data besar merupakan bagian penting dari infrastruktur mereka. Tanpa wawasan yang tepat, teknologi ini rata-rata menguntungkan dan dengan pendapatan lebih tinggi dan mencapai valuasi pasar yang lebih tinggi daripada nilai pesaing mereka. Dengan strategi mereka, namun, seperti halnya teknologi baru lainnya, prakarsa, cloud, seluler, sosial, dan big data menghadapi tantangan yang signifikan. Risiko utama yang menghambat adopsi yang lebih luas adalah masalah keamanan data, masalah hukum, kurangnya interoperabilitas dan dengan sistem teknologi informasi atau TI yang ada, dan kurangnya kontrol yang dapat menunda transformasi digital perusahaan pada tahap awal dan akibatnya proses internasionalisasi perusahaan melambat. Namun, transformasi digital adalah proses yang melampaui teknologi. Ini lebih tentang menanggapi tantangan saat ini secara tepat waktu, membangun kemampuan digital yang kompetitif, dan mengadopsi proses yang memungkinkan perusahaan untuk memimpin industrinya. Transformasi digital memiliki dampak ekonomi yang kuat, mengantarkan paradigma dan pendekatan baru untuk pembangunan ekonomi. Inti dari ekonomi digital baru adalah pengetahuan dan solusi berbasis pengetahuan. Banyak hal yang perlu Anda lakukan untuk mengembangkan bisnis Anda. Salah satunya menerapkan sistem e-commerce. E-commerce dalam dunia bisnis adalah penggunaan teknologi terkini seperti internet untuk memudahkan kegiatan bisnis. Melalui internet, para pelaku bisnis dapat dengan mudah berkomunikasi dan berkomunikasi melalui email, chatting, dan lain-lain. Produk dapat dipromosikan melalui iklan online dan halaman ataupun perusahaan dan mencari pelanggan baru. Dari hasil yang dibahas di atas, motivasi perusahaan untuk menerapkan e-commerce adalah memasuki pasar global, mempromosikan produk, membangun merek, memperpendek jarak dengan pelanggan, membantu berkomunikasi dengan pelanggan lebih cepat, dan memuaskan pelanggan. Manfaat yang dirasakan pelaku usaha dengan menerapkan e-commerce adalah peningkatan omset,
peningkatan jumlah pelanggan sebagai sarana promosi dan kemampuan untuk mengembangkan usahanya. Dalam proses implementasi e-commerce, badan usaha seringkali menghadapi beberapa kendala, antara lain SDM yang lemah, biaya yang mahal, perizinan yang sulit, dan kendala jaringan. Kesimpulan, strategi bisnis digital mencakup serangkaian prioritas strategis yang disukai dan menentukan aktivitas yang ditujukan untuk mencapai tujuan strategis. Mengembangkan prioritas strategis yang sesuai dengan lingkungan industri saat ini dengan mempertimbangkan teknologi digital canggih dan platform yang digunakan untuk mendukung inisiatif strategis terkait keberlanjutan yang tepat. Saat mengembangkan strategi bisnis digital yang efektif untuk perusahaan multibisnis, ada beberapa aspek penting yang menjadi fokus, khususnya memperluas cakupan operasi bisnis dan menerapkan solusi TI terbaru, menjadikan strategi sebagai program peningkatan jangka panjang yang penting untuk menghasilkan bisnis yang berkelanjutan. Mengembangkan bisnis Anda sangatlah penting dalam konteks diversifikasi bisnis. Berbagai strategi e-channel dapat dikembangkan dengan menekankan penggunaan solusi digital baru untuk mempertahankan berbagai inisiatif strategis. Hal ini akan memungkinkan penilaian yang lebih efektif dari manfaat pembeda saluran elektronik dan pemilihan saluran yang paling tepat untuk berbagai aktivitas bisnis dan mitra bisnis atau lingkungan internal dan eksternal. Dari penjelasan dan uraian di atas tentang perkembangan internet yang mendukung e-commerce, kita dapat menemukan banyak keuntungan dan peluang e-commerce dalam dunia bisnis yang kompetitif, khususnya di Indonesia. Sebagai bisnis, tentunya sebuah perusahaan online harus lebih jeli melihat peluang dan mengetahui kekurangan masing-masing. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.